operating activities-nya doang. Jadi di cash flow itu ada 3, ada operating activities, ada investing activities, dan financing activities. Ngomong-ngomong nih, kalau aku kecepatan boleh di stopin aja ya, atau misalkan kalau kurang jelas bisa bisa di stopin aja langsung. Oke, kalau operating activities itu dia mencakupnya net income, terus kayak ada expense, terus gain, loss, terus current asset, current liabilities gitu. Kalau investingnya itu dia lebih ke fixed asset, jual beli fixed asset gitu. Terus kalau financingnya itu dia ke equity, kayak dividen, ada dividen, ada bonds payable juga, ada share capital, itu masuknya ke financing. Terus nanti di akhir template-nya itu ada cash beginning sama cash ending, dan itu harus balance. Terus untuk operating activities-nya itu hmm, kan ada current asset sama current liabilities kan. Current assetnya itu hubungannya itu negatif. Jadi kalau misalkan kita beli supplies, berarti kan kita keluarin duit, jadi cash flow-nya decrease. Kalau misalkan kalau current liabilitiesnya itu hubungannya itu positif. Jadi kalau misalkan utangnya naik, berarti kan kita dapat duit ya. Nah, tapi kalau misalkan dia turun, berarti kan kita harus bayar utang. Jadi kalau misalkan dia turun, berarti dia ikutan decrease, hubungannya positif gitu. Terus kalau misalkan gain loss, itu kalau misalkan dia gain, dia akan di minus di cash flow-nya. Kenapa? Karena sebenarnya itu kan gain itu non cash revenue kan. Karena sebenarnya itu dia nggak ada wujud uangnya gitu. Jadi kalau misalkan laporan keuangan itu kita harus keluarin dari cash flow-nya dengan cara dikurangin gitu. Mungkin nanti lebih jelasnya dari soal sih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum sih. Belum ya? Oke, kita masuk ke soal aja. Aku share screen sebentar. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah sih. Udah ya. Oke, yang pertama kita bahas yang Leica Company. Eh, Hal pertama yang kita harus lakuin kalau misalkan bikin cash flow ini, itu kita hitung dulu dia tuh naik atau turun gitu. Nah, di sini biasanya soal cash flow sih sebenarnya sama aja sih, gini-gini aja gitu. Paling dulu tuh aku dikasih tahu mainannya dosen. Mungkin kalau misalkan lab lebih susah sih ya. Lab biasanya ada tanda-tanya gitu, dan itu ada di soal kedua, nanti kita bahas. Kalau di soal dosen, dia biasa maininnya tuh di sini, di tahunnya. Nah, ini kalian ngitungnya tuh nggak boleh salah. Jadi nanti kalian bisa lihat nih, ini tuh naik atau turun nih equipment. Nah, kalian lihat 2019 nya itu kan 205.000 ya kan, sedangkan di 2020 dia 250, berarti kan dia naik kan, berarti ini increase dong. Nah, biasanya dosen-dosen itu suka ngejebak. Jadi dia mungkin kalau misalkan latihan biasanya yang di sini yang tahun T plus 1 gitu, yang ini tahun T-nya gitu. Nah, tapi nanti nih pas lagi ujian bisa dibalik. Nah, biasanya harus lihat di situnya sih. Itunya suka dimainin. Gitu. Jadi ini kalian bisa kayak gini, misalnya 205 ke 250, berarti kan dia increase-nya berapa? Nanti kalian bisa tulis di samping-sampingnya gitu. Buat ngitungin ininya, aku kasih waktu sampai 16.30 kali ya. Coba kalian bikin sendiri, nanti kita cocokin sama-sama. Oke? Okay?
Jangan lupa dikasih info itu decrease atau increase ya. Oke, udah 16.30 ya. Kita bahas. Ada yang mau jawab? Equipment gimana? 45.000, Ci. 45.000 apa? Increase, decrease? Increase. Oke, benar ya. Terus accumulated depreciation-nya? 6.600 increase. Oke, benar. Terus investment-nya? 3.000 decrease. Terus lanjut, account receivable? 19.250 increase. Inventory maksud aku, maaf. Account receivable? 23.900 increase. Cash-nya? 43.050 increase. Lanjut, share capital ordinary-nya? 40.000 increase. Retained earnings? Ada yang dapat retained earnings-nya? 53.210 increase. Oke, bonds payable? 30.000 increase. Accounts payable? 5.120 increase. Accrued expense payable-nya? 6.730 decrease. Oke, bener ya. Sama semua?
Sama, Ci. Sama, Ci. Oke, sama ya. Oke, kita lanjut ke bikin statement-nya. Aku nggak tahu sih sekarang masih kayak gini apa enggak penilaiannya. Tapi kalau dulu, aku tuh disuruh bikin judul ini, dan ini tuh dapat poinnya. Jadi, buat kalian jangan lupa tulis judulnya. Karena ini lumayan. Biasanya tau aku 1 poin deh, buat nulis judulnya doang. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama itu Leica Company, Statement of Cash Flow Indirect Method for the year ended December 31, 2020. Oke. Terus operating activities. Yang pertama sini ada net income. Net income-nya itu, jangan dari situ deh. Kita dari additional information-nya dulu aja deh ya. Biar lebih gampang. Ini soal yang paling gampang sih kayaknya. Statement of cash flow yang paling gampang. Ini kayak masih dasarnya gitu. Jadi kalian cuma kayak masukin doang. Nanti yang susahnya itu di soal kedua paling. Nah, jadi jangan harap soalnya akan keluar kayak yang ini ya. Soalnya nggak mungkin segampang ini. Dan terus kalau misalkan nggak mungkin keluar, ngapain dipelajarin? Nah, ini dasarnya. Jadi kalau misalkan kalian ngerti ini, nanti ke belakang-belakangnya jadi lebih gampang gitu. Oke, additional information-nya. Equipment costing 47. Oke, equipment-nya dijual 47.000 dengan harga 14.250. Ya kan? Berarti di sini dia ada sold of equipment 14.250 sesuai dengan yang di poin A. Terus dia bilang dia dapat gain 8.550. Berarti kita tulis di sini gain on sale of equipment 8.550. Dan ini di minus. Kenapa di minus? Karena tadi saya udah jelasin ini non cash revenue. Berarti dia harus di minus. Gitu, harus dikeluarin karena kan sebenarnya di aslinya itu dia ditambahin kan di laporan laba ruginya. Jadi kan ditambahin. Jadi di sini dia harus di minus biar nanti jadinya balance. Karena ini nggak ada duitnya. Kita kan di sini cash flow tuh kita nyari berapa sih duitnya sebenarnya yang ada gitu. Terus yang B ya. Equipment costing 92 was purchase. Oke, berarti kan dia beli equipment 92.000. Berarti di sini kita ada tulis purchase of equipment 92.000. Equipment ini masuknya di investing. Kenapa? Tadi karena saya udah bilang fixed asset itu masuknya di investing. Gitu. Terus yang C, ini udah yang mau nanya? Kalau mau nanya di stopin aja ya. Ada yang mau nanya? Sampai sini? Oke, nggak ada ya. Lanjut yang C, investment were sold at cost. Nah, berarti kalian lihat nih di sini. Investment. Dari investment dari 2019 ke 2020 dia decrease 3.000 ya kan. Nah, berarti karena dia di sini dia bilang sold at cost dan sini dia nggak ada informasi lainnya tentang investment, berarti kita langsung masukin aja di sini 3.000 gitu. Terus ini ditambah kurangin aja, dapatlah hasilnya ini. Oke ya. Sampai sini investing udah selesai sampai sini. Ada yang mau tanya buat investingnya? Belum, Ci. Oke, belum ya. Kita lanjut ke operating dulu ya. Sebentar. Oh, yang D dulu aja deh. Cash dividend, post declared and paid. Nah, di sini kita tinggal tulis payment of dividend karena dia udah declared dan dia udah bayarin dividennya itu.
Berarti kan udah keluar nih duitnya, ya kan? Berarti sini 80.600. Di minus. Tuh. Nah, ini kan additional information-nya udah habis nih, udah cuma sampai D doang kan. Nah, berarti sisanya itu kalian sebenarnya tinggal masukin aja. Kita lihat dari atas, operating activities. Sini ada net income. Net income-nya 133.810. Dapatnya dari mana? Dari income statement. Ada macam-macam sih sebenarnya soalnya. Ada yang dia ngasih tahu income statement-nya kayak yang aku soal ini. Ada juga yang dia nggak ngasih tahu income statement-nya, kayak soal yang si Sorex itu. Dia ngasih taunya di additional information. Jadi nanti kalau misalkan kalian ini lihat aja di sininya. Ada net income atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, lihat langsung ke additional information-nya. Biasanya sih pasti dikasih tahu. Atau enggak, mungkin ditanda tanya terus kayak hitung-hitung biasa gitu. Kalau lab, harusnya udah biasa dengan tanda tanya. Terus di sini ada depreciation expense. Depreciation expense-nya ini dapat dari income statement-nya. 47.900 ya. Terus ini gain yang tadi, yang dari additional information yang A. Di sini ada increase in inventory. Sesuai sama yang di atas tadi. Increase in inventory-nya 19.250. Jadi kalian tinggal masukin aja ke sini. Terus ada increase in accounts receivable 23.900. Accounts receivable 23.900 increase. Sesuai sama yang tadi ya, untuk current assetnya, kalau misalkan dia increase berarti di sini ya di minus. Kenapa? Karena dia hubungannya negatif. Lanjut lagi di yang selanjutnya, increase in accounts payable. Di sini accounts payable-nya increase 5.120. Itu dimasukin di sini. Karena dia increase, karena dia current liabilities. Jadi dia hubungannya positif. Jadi masukin sini. Langsung, jadi dia nggak di minus. Terus decrease in accrued expense payable. Accrued expense payable-nya decrease 6.730. Tinggal masukin ke sini aja. Terus dari sini kalian tinggal ini tambah kurangin sama ini, dapatlah hasilnya ini. Oke. Operatingnya selesai. Ada yang mau tanya? Ci, Hmm? itu urutan yang nama-nama akunnya itu emang ada ketentuan ya? Nggak ada sih, cuman paling yang pertamanya net income aja gitu. Cuman untuk kayak operating activities, terus habis itu nih cash flow credit used by operating activities, terus investing ini harus sama ya sampai di cash endingnya ini. Cuman isi-isinya nih kayak ini increase on in accounts receivable, ada gain on sale apa itu bebas aja sih. Cuman kalau kalian mau lebih gampang, ikutin additional information-nya. Jadi kayak masukin ada yang additional information-nya dulu. Nanti kalau udah selesai, kalian tinggal lihat nih di soal yang belum dimasukin apa. Dulu sih kalau aku bikinnya, kalau misalkan aku udah masukin nih ke dalam statement of cash flow-nya, aku centangin. Jadi kayak, oh ada nih yang belum masuk apa gitu. Oke, Ci. Thank you, Ci. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Yang ini, operating activities-nya. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ke financing ya. Tadi kan yang financing, payment of dividendnya udah ya. Terus kita lanjut lagi ke issuance of ordinary share. Ini sama kayak tadi. Ini tinggal masukin aja. Yang ini, dia increase 40.000. Tinggal dimasukin ke sini. 40.000. Terus dia ada bonds payable 30.000.
Sini bonds payable 30.000 increase. Tinggal dimasukin ke sini. Ditambah kurangin sama kayak tadi, masukin ke sini. Ini layar aku lemot nggak sih pas ngekliknya? Nggak gitu, Ci. Nggak gitu, oke. Masih bisa ngikutin ya? Bisa sih. Oke deh. Dari sini kalian tinggal tambah kuranginnya dari sini ke bawah, sini. Tinggal tambah kurangin. Terus habis itu ketemu lah hasilnya. Terus nanti kalian tinggal lihat tadi cash-nya itu yang 2019 kan dia 47.250. Terus di 2020-nya dia 90.300. Berarti kan dia cash beginning-nya 47.250 kan. Dan dia cash ending-nya 90.300. Nah, ini kalian tinggal ikutin aja. Kalau misalkan ini balance, ya kemungkinan benernya lebih besar gitu. Tapi ya belum tentu bener juga sih kalau misalkan balance ya. Terus saran dari aku sih biasanya kan kalau misalkan ujian gitu ngerjain soal cash flow ini kan panjang banget dan waktunya itu dikit, aku lupa sih berapa, sekitar 35% deh kalau nggak salah ini cash flow. Jadi kalau misalkan kalian udah lagi bikin-bikin terus aduh waktunya nggak keburu nih, pastiin kalian bikin judulnya ini karena ini dapat poin. Dan dari dulu aku selalu bikin net income masukin sini, terus cash beginning sama cash endingnya masukin. Oke, supaya ini dapat poin gitu. Jadi poinnya tuh nggak nol banget lah. Jadi usahain kalian bikin ini sama judul sama net income gitu. Itu aja sih untuk yang problem satu ini. Ada yang mau tanya sampai sini? Atau ada yang mau nyatet dulu? Ini kelihatan nggak sih kekecilan ya? Ini kalian mau nyatet atau gimana? Nanti Lanjut share aja. Excelnya aja, Ci. Nanti aku share. Nggak, maksudnya ada yang mungkin lagi nyatet. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ke forex. Ada yang nyatet? Enggak. Oke. Lanjut ke ini ya. Sebentar aku ini dulu. Sih. Ya. Ya nggak perlu pakai di account atau bikin jurnal gitu ya? Kenapa? Nggak perlu bikin di account atau jurnal gitu. Perlu di soal kedua ini. Soal satu tadi, karena tadi aku bilang itu masih kayak soal dasarnya aja, jadi belum gitu susah. Kayak cuman buat ngasih tahu aja nih dapetnya gini segala macam gitu. Di soal kedua ini emang yang lebih kompleksnya, mungkin bisa lama di soal dua ini. Oke sih. Oke, aku share screen bentar ya. Oke, ada kelihatan? Ini yang buat soal kedua. Udah, Ci. Udah Ci. Oke, silakan bikin dulu kayak tadi, decrease increase-nya.
Udah selesai? Yang tanda tanya ini nggak usah ini dulu, nggak usah dihitung dulu kalau misalkan belum ngerti. Tapi kalau udah ngerti boleh. Udah ya? Udah belum? Udah, kita lanjutin aja ya. Oke, jadi ini bisa dicocokin dulu hasilnya sama atau enggak. Yang ininya nggak usah dulu. Sebentar. Oke, bisa dicocokin dulu hasilnya. Udah sama? Ada yang beda? Sama, Ci. Udah, Ci. Sama ya. Kenapa? Oh, yang tanda tanyanya ngerti isinya? Enggak, Ci. Oke, akan aku jelasin ya. Ini sih biasanya soal lab sih yang tanda tanya gini. Kalau soal dosen biasanya nggak ada. Nah, jadi di sini yang paling utama itu kalian bisa lihat di sini total asetnya 153.595 ya kan. Nah, total aset itu kan sama dengan aset itu sama dengan equity liabilities tambah equity ya kan. Nah, berarti si total aset ini sama total equity and liabilities ini sama dong. Ya kan? Bisa dilihat juga di sini yang tahun berapa? Tahun 2018 di sini sama 136.100, ini 136.100. Nah, berarti yang ini dia juga sama dong. Total asetnya sama total equity and liabilities-nya. Berarti di sini kita bisa tulis 153.595. Oke. Terus share capital preference-nya. Di sini kalian bisa tambahin aja ini semuanya dari yang 65.000 ini sampai 500 ini. Kalian tambahin semuanya. Sekalian kurangin sama si 153.595. Dapatlah hasil ini. Tuh. Ada yang dapat? Bisa dicoba hitung dulu. 33.000. Iya, 33.000 ya. Yang lain dapat? Iya, Ci, sama, Ci. Sama ya. Nah, berarti ini kan dia 1.500 ya. Oke. Dan ini dia Inggris. Yang ini kalian bisa lihat di nah biasanya itu suka begini, misalkan dia kasih tanda tanya, tapi nanti kalian bisa jawabnya itu dengan kalian lihat informasi tambahannya. Di sini kalian bisa lihat informasi tambahan nomor 6. Sebentar, salah nomor. Nomor 6 ya, benar.
Kan dia bilang perusahaan memiliki kebijakan mencadangkan piutang senilai 15% dari piutang. Ya kan? Nah, berarti si allowance for doubtful account ini, dia kan pencadangan piutang. Dan dia bilang dia 15% cadanginnya dari si piutangnya. Berarti kita tinggal hitung aja di sini 4.500 dikaliin 5%. 15%, maaf. Gitu, oke. Berarti hasilnya 675. Sama? Sama, Ci. Oke, di sini berarti dia naik 175 ya. Terus yang cashnya ini sama kayak tadi, tinggal ditambahin aja semuanya. Ininya, nambahin semua, terus dikurangin sama yang total asetnya. Ada yang ketemu berapa hasilnya? Tiga 37.695 bukan, Ci? Bukan. 39045 bukan? Iya, benar. 39045 ya. Oke, kita lanjut. Ini udah semua ya. Udah interest-nya udah kita tulisin. Terus ini perubahannya udah kita tulisin juga. Kita masuk ke statement of cash flow-nya. Bentar, ini aku hapus aja soalnya kalau kayak gini pusing. Kita mulai dari informasi tambahan yang pertama. Sorex melaporkan net income sebesar 30 juta. Berarti di sini kita langsung tulis aja net income-nya. Ini 30. Oh ya, yang tadi ini soalnya ini dalam ribuan rupiah ya. Jangan lupa. Tuh. Nanti hasilnya jauh banget. Oke, terus terdapat penjualan tanah yang memiliki cost 25 juta. Forex mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta. Berarti sini dia ada gain on sale of land 3 juta. Jangan lupa diminusin. Nah, di sini baru tadi yang nanya di account. Disinilah kita mulai di account, mulai pusing. Jadi di sini, kalau misalkan kalian ngerasa kayak, nggak jadi, lupakan. Mau apa saya? Di sini kita coba bikin ini ya, jurnalnya. Kan dia bilang, dia ngejual tanah yang memiliki cost 25 juta. Berarti tanahnya, aku bikin coretannya di sini sebelah sini aja ya. Tanahnya berarti kan ada di kredit. Oke, ini deh. Ini ada di kredit karena dia jual. Udah gitu dia dapat keuntungan 3 juta. Berarti di sininya ada gain on sale of
Di sini berarti dia dapat duit. Nanti dia bilang, dia bilang land-nya itu 25 juta. Sedangkan G-nya itu 3 juta. Berarti dia dapetin cash-nya, tinggal ditambahin aja. Berarti kan ini harus balance kan. Masukin sini 28 juta. Terus kita bikin T account di sini buat land. Buat landnya di 2018 kan dia ada 50 juta ya berarti. 50 juta, terus udah gitu di endingnya dia ada, bentar. Di endingnya dia ada 40 juta. Nah, ini dia bilang dia jual land 25 juta. Berarti di kredit dong. Tadi sesuai sama jurnalnya. 25 juta di kredit. Nah, kalian di sini bisa yang 50 juta kalian kurangin sama 25 juta. Sisa 25 juta kan. Tapi di sini dia endingnya 40 juta. Berarti dia ada beli. Ya. Berarti dia ada beli dong. Karena kan di sini kalau dikurangin cuma 25 juta, tapi dia endingnya dia ada 40 juta. Berarti dia ada beli lagi. Belinya berapa? Tinggal kalian tambah kurangin di sini. Dapat 15 juta. Oke. Terus kita ini kan tentang fixed asset, berarti kita langsung masuk ke investing. Jauh banget ya. Oke. Investingnya berarti tadi dia ada jualan, terus dia dapat cash 28 juta, berarti masukin di sini cashnya 28 juta. Terus udah gitu dia ada tadi di T account-nya. Ini. Ini ya. Dia karena dia kurangnya di debit, berarti dia ada beli. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin purchase of land-nya di minus 15 juta. Karena dia beli, ngurangin duit kita. Karena land itu nggak bisa didepresiasi, berarti kita nggak usah ngitung depresiasinya. Jadi kita lanjut aja ke soal nomor 3. Uang tunai diterima 11 juta atas penjualan gedung. Berarti dia jual gedung di sini mengalami kerugian, loss 1562500. Gedung dibeli tanggal 1 Juli 2017, disusutkan dengan metode straight line dan terdapat nilai sisa 600.000, di mana umur manfaat gedung adalah 8 tahun. Book value dari gedung yang dijual per tanggal 31 Desember 2019 12.562.500. Yang ini udah mulai pusing. Acak-acakan ya. Ini kalian yang oret-oretannya ini bisa sambil ditulis ya, soalnya kayaknya kalau dilihat di Excel agak pusing deh. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Yang ini hitungan matematika sih. Jadi ini misalkan book value sama dengan cost dikurangi accumulated depreciation. Nah, di sini dia bilang book value dari gedungnya itu 12 juta 562.500. Terus masukin cost-nya kan kita belum tahu, jadi kita anggap aja cost-nya itu X. Terus dikurangin
cumulative depreciation-nya. Dia bilang dia pakai metode straight line. Dibelinya 1 Juli, terus ada nilai sisanya 600.000, umur manfaat gedungnya 8 tahun. Kali ini, berarti kan rumusnya itu cost-nya dikurangin sama nilai sisa. Nilai sisanya 600.000. Terus dibagi umur manfaatnya 8 tahun. Terus kita kaliin sama dia dari Juli 2017 dan dijualnya 31 Desember 2019. Ada yang tahu dikaliinnya berapa? Oke, aku bahas aja ya. Jadi, kan dia 1 Juli. Kalian udah diajarin hitung-hitungan ginian kan? Kalau misalkan tanggal 1 berarti dia tetap dihitung di bulan itu. Udah diajarin belum? Sudah sih. Udah ya? Oke, berarti yang Julinya ikutan dihitung dong. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Itu berarti sampai akhir 2017, Desember 2017 ke Desember 2019. Berarti kan 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Ditambahin sama yang di 2017-nya. 6 bulan. Berarti di sini kita kali 30 per 12. Oke. Terus ini hitungan matematika aja. Ini 2,5-nya dikaliin 8 ya, jadi dapatnya 3,2 di sini. Ini 12, 2, 500, X. Aku bikin lagi sini deh. Ini kan udah dapat segini. Udah dapat 12,562,500 sama dengan X dikurangin X minus 600.000 dibagi 3,2 dan dapat segini. Nah, di sini biar ini kan 3,2 ini harusnya di bawah nih ya, di bawah sini nih, di sininya. Di yang X min 600.000 itu dibagi 3,2 harusnya. Cuman aku nggak tahu gimana cara bikin Excelnya. Dibagi 3,2. Nah, biar dia nggak ada lagi bawahnya, itu kita kaliin semuanya sama 3,2. Dapatlah di sini 40.200.000. Sama ininya berarti 3,2-nya dikaliin X berarti 3,2X dikurangin berarti yang tadi kan sebenarnya ini ada di sini kan di bawahnya 3,2 ini ada di bawahnya X kurang 600.000 berarti karena dikaliin sekarang udah nggak ada di bawahnya, tinggal tulis kayak gini aja. Ini tinggal dimasukin aja. Oke, kita udah dapat cost-nya 18 juta. Di sini hitungannya ada yang mau nanya? Enggak, Ci. Ci mau nanya dong, Ci.
3,2 dari mana ya, Ci? 3,2-nya yang tadi 2,5 dikali dibagi 8 maksudnya. Oh, 2,5 dibagi 8. Makasih, Ci. Kebalik, 8,8 dibagi 2,5 maksudnya. Oke, berarti ini ada yang masih mau nanya? Enggak, Ci. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Ini dapat 18 juta. Nah, di sini kita bikin bentar. Kita bikin the account buat si building. Aku nggak usah pakai garis-garis ya, kelamaan. Si buildingnya di sini 34850. Terus di endingnya dia ada 22450. Terus di sini dia, ini soalnya apa? Dia jual gedung. Karena dia jual gedung dan kosnya udah kita cari, jadi dia masuk ke sini. 18 juta. Terus nanti kalian tambah kurangin di sini 34850 dikurangin 18. Terus nanti di add ya sama yang endingnya. Nanti dapatlah 5.600.000. Oke. Dapat? Bisa ya, di account ini bisa? Bisa, Ci. Bisa, Ci. Oke, kita lanjut ke jurnalnya. Sini jurnalnya berarti ada cash. Cashnya tadi dia bilang uang tunai diterima 11 juta ya. Terus, ini jangan. Dia ada accumulated depreciation-nya. Dia ada loss di sini. Loss-nya tadi 1562. 500. Ini ada di soal ya. Terus di sini buildingnya 18 juta. Sesuai sama cost yang tadi kita udah cari. Terus di sini accumulated depreciation-nya tinggal ditambah kurangin aja. Atau kalau kalian mau nyari juga nggak masalah sih. Jadi nanti tinggal cost-nya 18 juta dikurangin 600 bagi 8 gitu. Terus jadi sini accumulated-nya kalau ditambah kurangin 54 37.500. Kalian kita bikin ini deh ya. The account buat accumulated depreciation-nya si building. Di sini dia ada di soal 13.450. Awalnya 13.450. Terus di akhirnya dia ada 12.800. Terus nanti kita masukin ada accumulated depreciation yang ini di debit. Ini debit. Jadi tinggal ditambah kurangin aja. Dapat hasilnya 4787.500. Sampai sini masih bisa ngikutin?
Bisa, Ci. Oke, kita lanjut ke ini kan dicari nih angka-angkanya, berarti yang kita masukin yang ini. Terus yang ini loss-nya. Terus ini cash nanti kita masukin. Nanti accumulated-nya ini udah aku ini ya. Oke, ini sama ini building-nya. Yang ini. Oke. Tinggal kita masukin di sini. Ini masukin yang loss-nya dulu. Loss-nya tadi 1562.500. Ini 1562.500. Karena dia loss, kita plus di sini. Terus udah gitu di bawah sini ada sell of building. Sell of buildingnya 11 juta. Sell of buildingnya 11 juta tadi yang di jurnal, yang di sini ini. Terus accumulated-nya nanti kita masukin sekalian sama si nanti dia ada beli apa lagi gitu, mesin. Jadi ntar kita sekalian sama mesinnya. Terus sama yang 5.600.000 purchase of building. Minimasi 5.600.000. Oke. Nah, sampai sini kita lanjut ke nomor 4. Mesin lama dengan cost 6.250 yang dibeli tanggal 5 Januari 2015 disusutkan dengan metode double declining. Ini lumayan ribet. Dan memiliki umur ekonomis 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2019 ditukar dengan mesin baru dengan fair value 1 juta dan menambah uang tunai sebesar 500.000. Ini ya. 4. Kita mulai dengan menghitung accumulated depreciation. Berarti dia dari 2015. Oke, berarti pertamanya dia bilang cost-nya 6.250. Berarti ini kita 100 bagi 2. 100 bagi 5 kali 2. 40% ya. Nah, di sini 6.250 dikali 40%. Sama dengan 2.500.000 ya. Terus kita kurangin. Kenapa dikali 40%, Ci? Dia metodenya double declining. Double declining berarti 100 dibagi umur manfaatnya 5 tahun dikali 2 gitu. Jadi 40%. Oke. Lanjut ya. 6.250. Tadi kan cost-nya 6.250. Udah disusutin 2,5 juta dari yang 2015. Berarti di 2016-nya di sini kita ada 3750. Sama dikali 40%. 1.500.000. Ini tinggal dikurangin lagi, 3750 dikurangin 1.500.000. 2250 dikali 40%. 900.000. Terus yang 2018 1350
dikali 40%, 540.000, dikurangin lagi 1350, dikurangin 540.000-nya, jadi 810.000, dikali 40%. 324 ya. Nah, buat akumulatif, ini kan depresiasi per tahunnya kan. Buat kita tahu akumulatifnya, berarti kan kita tambahin ini semua 2,5, 1,5, 900, 540, 324. Nah, kita tambahin semua. Hasilnya 5764. Sama semua? Sama, Ci. Sama ya. Oke. Kita lanjut bikin account machine. Akumulatifnya dulu deh. Akumulatifnya udah nggak jadi. Maaf. Mesin. Di sini mesinnya dia bilang 1950, berarti dia nggak ada perubahan, ya kan? Soalnya dia nggak ada perubahan. Tapi walaupun dia nggak ada perubahan, kalian tetap harus ngecek karena biasanya ini tetap ada perubahan. Apalagi kalau misalkan dia ada di soal informasi tambahannya, dia ada kasih tahu tentang si mesin ini, berarti sebenarnya harusnya dia itu ada perubahan. Cara ngeceknya sama kayak gini. Tadi dia bilang mesin lamanya ditukar atau dijual? Ditukar berarti dia hilang. 6250. Hilang berarti dia di kredit. Terus buat cari tahu di sininya dia ada beli apa enggak? Jurnalnya maksudnya. Jurnal dari pas dia nuker. Itu kan dia nukernya dengan mesin baru kan. Berarti di sini kita bikin jurnal pertukaran biasa. Mesin kita pilih mesin new, terus ininya accumulated depreciation, terus di sini ada dia gain, terus di sini dia ada keluarin cash, terus ada sini pastinya kita kreditin mesin old-nya karena ditukar. Mesin new-nya 1 juta ya, gitu. Terus dia nambahin uang tunainya 500.000. Terus accumulated depreciation-nya yang tadi 574. Terus di sini dia ada apa lagi? Ya, 6250. Ini sebenarnya kalian tambah kurangin dulu ini sama ini, ini sama ini. Carilah selisihnya. Selisihnya itu ada gain atau enggak loss. Tinggal masukin aja sini. Nah, di sini gain dia 14.000. Ya. Ya, 14.000 ya gainnya. Terus kita masukin lagi nih ke sini. Berarti kan dia ada beli mesin new kan di sini. Mesin new-nya 1 juta. Masukinlah di sini. Terus tinggal ditambah kurangin nih, 19.550 dikurangin ini, ditambahin ini, terus nanti di-add ya sama ini. Jadi dia di sini masih kurang, ya kan? Masih kurang. Jadi kita tambahin di karena kurangnya di debit. Jadi berarti dia ada beli mesin lagi. Kenapa? Ada yang mau nanya?
Nggak ada ya? Oke. Sini kita ada exchange of machine-nya 500.000 dari sini cash-nya 500.000. Terus dia ada purchase of machine-nya yang ini 5250. Terus dia ada gain-nya 14.000. Yang 5 juta dapat dari mana, Ci? Yang mana? Nih, yang 5.250. Yang ini. Mm. Ini kan tadi mesinnya dia 19.550 kan awalnya. Mm-mm. Terus dia di endingnya 19.550 juga sama nih, ya kan? Iya. Terus di sini dia ada nukerin mesinnya. Nukerin mesinnya yang lama 6250, ya kan? Masukin di kredit karena dia tuker, yang ditukar ini di kredit, masukin sini. Di kredit juga. Terus dia ada yang baru, mesin barunya 1 juta, masukin di sini. Terus ini kamu tinggal tambah kurangin aja, ini dikurang ini, tambah ini, di adjust sama yang ini. Berarti kan dia masih ada kekurangan di debit, ya kan? Dapat 5250. Gitu. Oke, Ci. Tadi aku udah ada bikin ini belum sih? Oke, belum ya. Oke, kita bikin, aku kelupaan, kita ada accumulated depreciation-nya si machine. Accumulated depreciation si machine. Nah, di sini dia ini sih machine 15 juta awalnya. Di endingnya ada 10 juta. Terus tadi yang kita udah hitung, yang ini nih, yang ini. Terus kita masukin ke ini. 5764. Terus udah gitu kita sama kayak tadi, tambah kurangin aja. Di aja sama yang ini. Nanti dapatlah kita 764. Ya. Kita aku ini highlightnya warna beda deh. Yang ini. Terus yang ini. Sama yang 4787. Ini. Nah, untuk depreciation expense-nya yang kita masukin di depreciation expense ini itu didapat dari, ini aku masukin rumusnya deh. Ini yang accumulated depreciation building-nya yang di tahun ini kan berarti dia di sini. Ditambahin sama yang 764 ini. Ditambahin sama yang ini 324. Kayaknya itu nggak bisa di maaf. Bentar. Yang 324-nya enggak, ini kita hapus dulu. Aku lupa kita masih ada si vehicle. Ya. Kita masih ada vehicle.
Sampai sini. Jadi masukin yang di depreciation expense itu masukin yang accumulated depreciation-nya si mesin yang ini 764. Terus yang building 4787 sama yang nanti mesin. Yang mesin vehicle maksudnya. Nanti vehicle-nya kita hitung dulu. Ini berarti kita lanjut ke ini udah ya. Oke. Lanjut yang nomor 5. Forex menembus. Bentar. Forex menembus hutang obligasinya sebesar 4 juta dengan menggunakan kendaraan yang kosnya 5 juta dan sudah terdepresiasi 1/8 dari kosnya. Sini nomor 5. Berarti kita tinggal bikin jurnalnya dulu. Yang pertama, karena dia menembus hutang obligasi. Jadi hutang obligasinya kita hilangin. Ini ada accumulated depreciation-nya. Ya, kalau misalkan dia ada tuker atau dia ada ngebuang atau dia kayak gini nih, dia nembus obligasi pakai fixed asset itu kecuali tanah ya, dia harus pakein accumulated depreciation-nya. Accumulated depreciation-nya harus dibuang di debit. Terus di sini ada vehicle. Di sini bonds-nya dia bilang 4 juta. Terus accumulated depreciation-nya 625. Terus di sini dia ada vehicle-nya, dia 5 juta. Tinggal tambah kurangin aja di sini. Dapatlah dia loss-nya 375. Terus kita lanjut ke ininya di account vehicle-nya. Yang pertama dia ada 8.900.000 ya, dari soal vehicle 8.900.000, terus udah gitu di endingnya 4850. Terus di sini tadi di jurnalnya dia ada pakai vehicle buat nebus bonds. Berarti vehicle-nya kan tadi kita udah tulis di sini di kredit. Berarti di sini kita kreditin 5 juta. Sama tinggal ditambah kurangin aja. Dapatlah dia 900. Gitu. Terus sini kita bikin accumulated depreciation vehicle-nya. Accumulated depreciation vehicle. Di sini dia awalnya 1 juta. Endingnya di sini dia 560.000. Harusnya di kredit. Terus udah gitu dia ada di tadi di kredit 625, masukin di sini. Terus udah gitu ini tinggal ditambah kurangin. Ini dikurangin ini, terus diadjust sama yang ini. Dapatlah 185.
Nah, inilah yang nanti kita masukin ke depreciation expense-nya. Terus udah gitu kita bikin di account buat bonds payable-nya. Di sini bonds payable-nya bonds payable awalnya 7 juta, endingnya 12 juta. Terus di sini dia ada di debit 4 juta. Mana dia lunasin? Tinggal ditambah kurangin aja. Dapatlah 9 juta. Ci, Yang 625 accumulated depreciation-nya dari mana? Bentar. Di nomor 5 itu kan dia ada bilang kendaraan yang kosnya 5 juta dan sudah terdepresiasi 1/8 dari kosnya. Berarti tinggal kamu 1/8 dikali 5 juta aja. Oh, oke, Ci. Makasih, Ci. Ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, lanjut ya. Kita masukin di sini. Purchase of vehicle-nya tadi 950.000 di account yang ini ya. Ini 950.000. Dia ada apa lagi? Ini ya, loss on redemption of bond 375 tadi di jurnalnya. Ada apa lagi di sini? Enggak ya. Oke. Oh, ini depreciation-nya aku lupa. Tinggal tambahin yang 185 ini. Dapat ininya 5736.500 depreciation-nya. Ditambahin dari semua fixed asset yang udah kita hitung. Oke. Lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini dia bilang perusahaan memiliki kebijakan mencadangan piutang yang tadi kita udah hitung buat di soal tadi. Dia bilang tidak ada penghapusan piutang di tahun 2019. Nah, kita lihat nih, di sini dia ada akun allowance for doubtful account. Yang tadi udah kita hitung ya. Buat di soal yang tadi tanda tanya. Sini kita tulis. Sebentar. Ini aku singkat aja ya, Afda. Awalnya dia ada 500.000. Terus endingnya dia ada 675. Nah, di sini udah nggak ada informasi lagi nih. Dia cuma bilang katanya nggak ada penghapusan piutang di 2019. Berarti kan kita nggak ada ngapus apa-apa, kita nggak ada masukin di sini. Udah cuma gini doang. Berarti di sini dia ada kurang 175. Ya kan? Nah, kalau misalnya jurnalnya itu kan bad debt expense pada allowance for doubtful account.
ya kan? Di sini 175.000. Di sini juga 175.000. Buat si jurnal yang ini, ya kan? Nah, si bad debt expense ini itu salah satu yang non cash expense. Jadi kita masukin di sini bad debt expense sebesar 175.000. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, pada akhir tahun 2019, AS Corp mengumumkan net income sebesar 17.584.500 dan juga membagikan cash dividend, tidak ada penjualan investment selama tahun 2019. Nanti kalau misalkan pas awal-awal itu kan kalian nyari di operating itu net income kan. Nih, hati-hati ya, dia ada ngasih tahu net income-nya si Sorex dan dia ada ngasih tahu juga net income-nya si AS Corp. Jangan kebalik. AS Corp itu yang kita masukin investment ke AS Corp. Si Sorex ini punya investment di AS Corp. Jadi jangan salah masukinnya. Ini jadi waktu. Ini yang nomor 7. Investment in AS Corp. Awalnya kan dia ada 24.500. Terus di endingnya dia ada 30.075. 30.075. Terus udah gitu kita bisa bikin jurnal. Jadi di sini dia bilang net income si AS, net income AS itu 584.500. Nah, di sini dia di soal dia kasih tahu investment in AS Corp-nya itu 40%. Kita punya investment di AS tuh sebanyak 40%. Berarti di sini kita kaliin 40%. Bentar aku sambil hitung juga. Nah, di sini berarti jurnalnya share investment ada revenue from sebesar si 17.584.500 ini dikali sama 40%. Jadi dapatlah dia 7.033.800. Nah, masukinlah di sini. Ininya, dia ada share investment di debit 7.033.800. Nah, ini kalian tinggal tambah kurangin aja. Dapatlah di sini 1.458.800. Nah, jurnalnya ini cash pada share investment ya.
Untuk 1458.800. 58.800. Nah, di sini kita tinggal masukin aja revenue from share investment-nya 7033.800 ya. Terus dividen receipt-nya 1458.800. Sesuai sama yang tadi udah kita hitung. Begitu. Terus lanjut ke nomor 8. Lanjut nomor 8. Pada akhir tahun 2018, saham preference yang issued dan outstanding 750 lembar. Pada tahun 2019, Forex menerbitkan kembali saham preference sebanyak 750 lembar dan mendapatkan uang tunai sebanyak 2250. Nah, di sini kita tinggal langsung masukin aja issuance of preference share, karena dia udah kasih tahu kita dapat uang tunai berapa, jadi langsung kita masukin 2250 gitu. Jadi ini bonds payable kita udah hitung ya. Gimana bonds payable? Oh, ini. Nih bonds payable-nya tadi kita udah hitung, aku lupa masukin 9 juta. Masukin di sini 9 juta. Oke. Nomor terakhir. Sini dia Forex pada tahun 2019 mengumumkan dan membayar cash dividend dan share dividend yang ordinary. Tidak ada penerbitan tambahan untuk saham ordinary pada tahun 2019. Jadi di sini kita tinggal hitung aja. Ini aku singkat aja ya. Beginning. Sininya net income dikurangin dividen, ini rumus yang biasa. Dapatlah ending. Nah, terus begitu di soalnya dia ada bilang beginningnya 16.824. Ada net income-nya, tadi kita ada tulis juga 30 juta. Terus endingnya dari si return earning ini 6324. Berarti tinggal ditambah, kurangin aja. Ini aku tulis ini deh. Ini ditambahin. Nah, tinggal ditambah kurangin, dapatlah dia 40 juta 500 ya. Terus kita bikin di sini jurnalnya. Jurnal kalau dia declare itu kan debitnya siap dividen, kreditnya ada share premium ordinary. Di sini dia ada OSDD. Ini udah dapat kayaknya ya di D2 pas sebelum UTS kalau nggak salah. Nah, di sini kita tinggal lihat di soal share premium ordinary. Di sini dia
ada kenaikan apa turunan nih? Share premium ordinary kenaikan 10.500.000. Terus dia ada OSDD-nya. OSDD-nya 15 juta. Nah, share dividennya ini. Nah, share dividennya ini 25.500.000. Nah, di sini kan dia ada bilang dia bayarnya cash dividend dan share dividend. Nah, berarti di sini dividennya dia kebagi jadi gimana cara bikin? Ini dia share dividend, dan cash dividend. Share dividennya dia 25.500.000. Berarti sisanya masuk ke cash dividend 15 juta. Ini jurnal pas dia distribusiin dividennya, ini OSDD. Ada ininya share capital ordinary 15 juta ya. Terus di sini kita bisa buka di account dari dividend payable. Dividen payable awalnya 5 juta, endingnya 3 juta. Endingnya 3 juta. Berarti di sini dia kurang di debit 2 juta. Gitu. Nah, yang 2 juta ini itu tahun lalu punya, tapi baru dibayarin sekarang. Gitu. Karena dia baru dibayarin sekarang, 2 juta ini 2 juta ini sama yang 15 ini. Jadi di sini payment of dividendnya kita masukin 17 juta. Karena dia bayar, jadi kita minus. Ya, terus di sini ini udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti ini tinggal masukin aja dari soal. Sama kayak yang tadi pas kita yang si siapa namanya? Leica, yang Leica Company. Sama kayak tadi, tinggal masukin aja. Dia increase in inventory. Tadi inventory-nya 835 ya. Karena dia increase, berarti kita kurangin 835. Sudah gitu, ada dia punya paten. Kalau dia punya paten, berarti di sini kita ada amortisasi. Itu masukin amortization expense. Amortization expense-nya di sini patennya 1 juta. Kalau patennya turun, itu kita plus. Kalau misalkan patennya naik, itu baru kita kurang. Terus ada prepaid advertising 325 ya. 325. Ada prepaid rent 1145. Terus ada supplies. Supplies-nya 500. Terus dia ada accounts receivable. Accounts receivable-nya 1455. Terus dia ada accounts payable-nya
2 juta. Minus ya. Iya. Ada income taxes payable 50.000. Ada interest payable-nya 305. Dan ada notes payable-nya 500.000. Ini udah ngerti ya masuk-masukinnya? Ada yang mau nanya sampai sini? Ini tinggal kita tambah kurangin aja semuanya. Berarti Ci. Oke, ngerti ya? Lalu tinggal tambahin di sini. Yang bisa. Bentar. Oh maaf, ini gain-nya harusnya minus ya, karena dia gain. Jadi kita harus minus di sini. Oke. Hasilnya 29095. Ini yang net cash provided used by operating activities. Oh ya, ini net cash provided use-nya ini maksudnya itu aku agak lupa sih, setahu aku provided itu kalau misalkan dia hasil ininya plus, kalau use itu dia kalau hasilnya ini minus. Tapi ada juga dosen yang kayak kalau kalian mau nyari aman gitu, tulisnya kayak aku gini. Cuman ada juga dosen yang nggak mau dua-duanya begini, jadi ikutin dosennya aja nanti gimana. Ini ya. Nah ini dapat mak kurangin. Ini kurangin, yang ini karena dia purchase ini jadi kita minus. Ini juga. Yang ini kan tadi dia ngeluarin duit ya 500.000 untuk exchange mesinnya. Jadi di minus yang ini. Mau minus. Kecuali kalau dia sell, di sini sell berarti dia dapat duit. Oke. Yang ini. Terus di sini kita tinggal masukin cash beginning-nya. Di sini cash beginning-nya 4 juta. Terus 39 cash ending-nya 39045. Ini tinggal di tiga lima nol empat lima. Nah, nanti kalian bisa hitung ini balance atau enggaknya. 35045 ditambahin 4 juta jadi 39045. Ini hasil akhirnya. Nah, teman. Nah, ini hasil cash endingnya. Ini sampai ini tenangan ini. Oke. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan nanti kalian pas bikin waktunya nggak keburu, tinggal masukin aja nih cash beginning, cash endingnya. Karena kan udah ada tuh di soalnya. Urusan balance nggak balance-nya belakangan deh. Yang penting nih dapat poinnya. Kalau misalkan nggak keburu, gitu. Oke, udah selesai 2 soal.
Gimana? Ada yang mau nanya? Nanti ini jawabannya aku share di ininya, di multi yang tadi. Ada yang mau nanya? Kalian dapat dosennya siapa? Ada 2. Boleh kok, Ci. Black Cock. Oh. Aku juga ada 1 sama dia kok. Enak ngajarnya. Yang lain sama siapa? Bu Bu Ita. Linda. Oh, aku nggak tahu itu. Oke, ada yang masih mau nanya? Sebenarnya tadi ada yang minta buat aku bahas soal tahun lalu ya. Cuman kayaknya waktunya nggak keburu, soalnya aku maksimal ngajar sampai jam 6:30, terus mungkin ada dari kalian yang ada kelas lagi, jadi kayaknya udah segini aja. Ada yang masih mau nanya? Oke deh, kalau udah nggak ada yang mau nanya, segitu aja kita pertemuannya hari ini. Terima kasih yang udah ikut sampai akhir bertahan di sini. Oke, selamat malam. Terima kasih. Thank you, Ci. Makasih, Ci. Makasih, Ci.